Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahdan Rafif. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya mengidentifikasi struktural break menggunakan software Stata. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu struktural break. Struktural break adalah perubahan signifikan dalam hubungan antara variabel dalam suatu model ekonomi atau statistik yang menyebabkan perbedaan pola data sebelum dan sesudah titik perubahan tersebut. Fenomena ini biasanya dianalisis oleh ekonom, ahli statistik, dan peneliti yang bekerja dengan data deret waktu untuk mengidentifikasi perubahan mendadak dalam tren atau hubungan variabel ekonomi. Struktural break dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti pasar keuangan, kebijakan ekonomi, perubahan regulasi, atau faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan pandemi. Kejadian ini bisa muncul kapan saja, terutama ketika ada perubahan besar seperti kebijakan moneter baru, resesi ekonomi, atau inovasi teknologi yang mengubah perilaku pasar secara drastis. Identifikasi struktural break sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas model statistik atau ekonometrik. Jika tidak memperhitungkan jika tidak memperhitungkan hal tersebut, hasil analisis bisa menyesatkan karena asumsi model sebelum dan sesudah perubahan mungkin tidak lagi berlaku. Untuk mengidentifikasi struktural break, berbagai metode statistik dapat digunakan seperti chow test, Bayes-Perron test atau Chousson test yang membantu mengidentifikasi titik perubahan dalam data dan menyesuaikan model agar tetap akurat. Nah, oke, sebelum kita mulai di sini saya mempunyai data IHSG dari tahun 1961 sampai tahun 2023. Nah, yang pertama-tama adalah kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu di data editor. Tetapi data yang kita copy hanyalah data ini aja, data GDP growth-nya. Kita copy. Oke. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mengenerate variabel waktunya dengan cara ketik komen generate year sama dengan underscore n ditambah 1960 karena data yang kita miliki itu adalah di start dari tahun 1961. Oke. Kalau sudah tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita ubah format variabel waktunya dengan cara mengetikkan komen format persen TY. Ketikkan komen seperti ini. Lalu jika sudah, kita harus men-set variabel waktunya dengan cara ketik komen reset year. Nah, kalau sudah seperti ini, data sudah siap untuk dianalisis time series. Setelah itu kita akan melihat grafiknya, grafik data yang kita miliki. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sekitar tahun segini ya, mungkin kira-kira sekitar tahun 97 atau 98 terjadi penurunan yang uh, tiba-tiba gitu ya, yang dari tahun 1960 sampai tahun 1996 misalnya, data IHSG ini uh, terlihat seperti normal-normal saja, tetapi pada sekitar tahun 1997-98 terjadi penurunan yang luar biasa, dan hal ini menunjukkan terjadinya structural break. Kita tahu pada tahun 1998 dan sekitar tahun 1997 sampai 1998 itu terjadi krisis moneter seperti itu. Lalu coba kita lihat menggunakan analisis formalnya. Yang pertama itu kita akan melakukan regress GDP growth. Nah, jika sudah, kita akan coba ketikkan stat SB Cusum.
Oke, ini uh, grafiknya seperti ini. Kita bisa lihat bahwa uh, seperti ada lonjakan gitu ya, seperti ini. Lalu kita lihat di format ininya juga, kita lihat bahwa tes statistiknya ini kayak lebih oke. Kalau menurut hasil analisis SB Cusum, kita bisa lihat bahwa nilai tes statistiknya itu semuanya lebih kecil dari semua critical value yang menandakan bahwa di data yang saya miliki ini tidak terdapat structural break. Namun kalau kita misalnya ketikkan eh, komen seperti ini, maka bisa dilihat bahwa data yang saya miliki ini diperkirakan ada structural break pada tahun 1997. Seperti ini. Lalu kita coba ketikkan eh, komen seperti ini untuk membuktikan bahwa apakah pada tahun 1997 itu terdapat structural break. Nah, bisa kita lihat bahwa di tahun 1997 itu nilai P-value-nya kita bisa lihat lebih kecil dari 0,05 yang menandakan kita menolak H0, yang artinya kita menerima H1 yang menandakan bahwa pada tahun 1997 itu terjadi structural break, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.